Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Irma Fitriani akan menjelaskan mekanisme tentang upah di negara Singapura. TUC yang merupakan mayoritas dari gerakan buruh di Singapura, mewakili lebih dari 80.000 pekerja di Singapura dan lebih dari 70 serikat pekerja, asosiasi, dan organisasi terkait. NTUC bersama dengan mitra Tirpati Federasi Pengusaha Nasional Singapura atau disingkat SNEF dan Kementerian Tenaga Kerja disingkat MOM bekerja sama untuk mengatasi masalah seperti penciptaan kembali pekerja, menaikkan usia pensiun efektif, dan sistem pengupahan yang fleksibel di antara masalah-masalah terkait ketenagakerjaan. Modernisasi gerakan buruh di akhir tahun 1960-an telah memelihara hubungan kerja yang berbasis kerjasama dan bukan konfrontatif antara pekerja dan pengusaha. Saat ini, daripada keterlibatan dalam perserikatan pemusuhan tradisional, para pemimpin serikat terikat di Singapura juga duduk di Dewan Hukum Utama secara aktif terlibat dalam pembuatan kebijakan negara, mungkin mereka untuk menggunakan negosiasi. Peran NWC adalah merumuskan pedoman pengupahan sejalan dengan perkembangan sosial Singapura dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Setiap tahun NWC bertemu untuk membahas masalah terkait upah dan mengeluarkan pedoman yang berkaitan dengan remunerasi pekerja Singapura berdasarkan konsensus tripartit. Undang-Undang dan Pelindungan dari Pelecehan tahun 2014 Kementerian Tenaga Kerja Singapura, Kongres Serikat Pekerja Nasional NTUC. Undang-undang diberlakukan untuk secara jelas menggambarkan fungsi manajemen dan serikat kerja. NTUC menegaskan Undang-Undang Ketenagakerjaan setelah diyakini oleh pemerintah bahwa majikan tidak akan izinkan untuk mengeksploitasi pekerja. Dukungan NTUC untuk undang-undang baru tersebut menyebabkan masuknya investasi asing dalam jumlah besar sehingga menyebabkan ekspansi ekonomi Singapura. Tahun 1965, NTUC dan pemerintah menandatangani Piagam Kemajuan Industri dan Kode Praktek Produktivitas. Selama tahun 1960-an, lembaga tripartisme masih lemah tetapi membentuk Dewan Pengupahan Nasional (NWC). Pada tahun 1970-an mendorong kolaborasi di dalam gerakan buruh. NWC akan meninjau keadaan ekonomi dan menawarkan rekomendasi rasional tentang negosiasi upah. Menjelang akhir tahun 1970-an, NTUC mendukung upaya pemerintah dalam menata kembali perekonomian. Pemerintah mengubah fokus strateginya dari manufaktur padat karya menjadi lebih terampil berfokus pada teknologi, menyebabkan pekerja tanpa pendidik dasar menjadi pengangguran. Gerakan buruh melalui program untuk para pekerja ini sehingga mereka dapat memiliki dasar untuk melanjuti ke kursus yang lebih baik. Singapura mengalami resesi pada pertengahan tahun 1980-an yang menyebabkan konflik antara produktivitas dan kenaikan upah. Untuk membantu negara pulih, NWC memrekomendasikan serikat pekerja untuk membatali kenaikan gaji tahun 1985 dan menerima pemotongan kontribusi pengusaha untuk Central Provident Fund. Ini mendorong Singapura menuju pemulihan secepat dan resesi. Selama periode ini, sistem pengupahan fleksibel diperkenalkan oleh NTUC dengan dukungan penuh dari gerakan buruh. Pada tahun 1990-an, Institusi Studi Pemburuhan Singapura, disingkat SILS, didirikan untuk mendedikasi keinginan Singapura untuk memiliki perguruan tinggi tenaga kerjanya. Hukum perburuhan. Di bidang hukum perburuhan terdapat dua macam sumber, yaitu kaedah hukum otonom dan kaedah hukum heteronom. Yang pertama adalah ketentuan-ketentuan hukum ditetapkan oleh para
pihak yang terkait dalam suatu hubungan kerja, yaitu antara buruh dan serikat buruh dengan pengusaha atau organisasi pengusaha. Misalnya perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian bekerja sama. Yang kedua adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh pihak ketiga di luar para pihak yang terkait dalam suatu hubungan kerja. Misalnya semua peraturan perundang-undang di bidang perburuhan yang ditetapkan atau disahkan oleh pemerintah, yang antara lain adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Tabel di atas dapat dilihat dari 5 tahun terakhir bahwa tingkat upah tertinggi di Singapura terjadi pada tahun 2019 di triwulan kedua dengan angka 6.500 per bulan, atau upah terendah terdiri pada tahun 2016 di triwulan keempat dengan angka 4,664 per bulan, dan pada tahun 2020 di triwulan kedua mengalami peningkatan sebesar 6,148 per bulan di perbandingan triwulan ketiga hanya 5,276 per